Halo para sobat minggu, selamat datang di segmen recap episode. Di recap kali ini, gue bakal melanjutkan petualangan Hilda dan teman-temannya dari serial Netflix, apalagi kalau bukan Hilda. Oh iya, buat kalian yang belum kenal siapa Hilda, kalian bisa tonton recap episode Hilda season 1 yang sudah pernah gue buat sebelumnya. Di sana, gue sudah merecap petualangan Hilda di kota Trollberg ini. Oke, biar gak kepanjangan, langsung aja kita mulai ceritanya. Saat hendak makan, rumah Hilda didatangi oleh dua orang dari pihak keamanan kota. Mereka adalah Erik Albert, yaitu kepala keamanan, dan Gerda Gustav, wakil kepala keamanan. Mereka mendatangi Hilda dan mengajaknya untuk ikut bersama dalam pelatihan karena sebelumnya karya tulis Hilda tentang troll sangat menarik dan indah. Hilda sangat setuju dengan hal itu dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan itu. Namun ternyata semua tidak berjalan mulus. Erik si kepala keamanan ternyata lebih suka mengganggu para troll yang ada di luar dinding dan tidak berbahaya. Ia mengatakan jika sekarang jumlah pahlawan tidak banyak. Jadi, Erik mencari cara untuk memancing para troll dan nantinya berpura-pura menjadi penyelamat. Akhirnya, setelah terlibat sebuah masalah yang kacau, Hilda memutuskan untuk pergi meninggalkan Erik. Hilda yang masih kesal dengan Erik kemudian menemui Red King untuk mengetahui rahasia Erik. Red King pun meminta Hilda untuk mencarikan sebuah sandwich bekas yang telah dibuang sebagai bayarannya. Ketika mencari, Hilda dan Twig malah bertemu dengan Woodman yang telah menang judi melawan sekelompok pelayar. Woodman memenangkan sebuah kapal layar yang niatnya akan ia gunakan untuk mencari sosok Draugen. Draugen merupakan kelompok hantu lautan yang selamanya berlayar di lautan dan terpisah dari keluarganya. Hilda yang tertarik kemudian membantu Woodman untuk menemukan Draugen. Singkatnya, saat berhasil menemukan Draugen, Woodman malah mencuri harta milik mereka, yang mana hal tersebut membuat Draugen marah dan akhirnya Hilda terlibat masalah dengan kelompok Draugen itu. Hilda lalu menemukan cara untuk kabur. Ia memancing kelompok hantu itu agar mengikutinya ke kuburan. Rencana Hilda berhasil dan para Draugen pun akhirnya kembali tenang karena para Draugen itu bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Lalu di akhir, Red King yang menjumpai Hilda mengatakan kalau Erik tidaklah memiliki rahasia dan ia dianggap sebagai orang yang bersih. Saat ke perpustakaan, tanpa sengaja Frida dan Hilda menemukan sebuah pintu rahasia. Pintu tersebut membawa mereka ke kediaman para penyihir. Di sana, si gadis pustakawan sedang diadili oleh para petinggi penyihir. Sebab, sebagai penjaga perpustakaan, ia kehilangan satu buku yang sudah lama sekali dipinjam. Saat hendak dihukum, Hilda dan Frida datang dan berniat untuk membantu si gadis pustakawan itu. Akhirnya, bersama-sama mereka bertiga menemui si peminjam buku yang bernama Matilda Pilkface, yang mana Matilda merupakan penyihir agung. Saat pergi ke tempatnya, banyak sekali tes yang harus dilalui. Untungnya ada Frida yang cerdas, sehingga semua tes dilalui dengan mudah. Saat sampai ke kediaman Matilda, ternyata Hilda mengenal sosok itu sebagai nenek ramah yang merupakan tetangganya di rumah. Matilda juga merupakan guru Kaisa, yakni nama si gadis pustakawan. Terungkap pula kalau Kaisa belumlah menguasai ilmu sihir sepenuhnya, sehingga Kaisa merasa malu untuk menemui gurunya itu. Singkat cerita, mereka pun mengembalikan buku yang dipinjam. Dan setelah semua itu, kini Frida diangkat menjadi murid penyihir oleh Matilda bersama dengan Kaisa. Malam hari saat perjalanan mencari Screaming Stone, David tiba-tiba terjatuh dan ditemukan oleh sekelompok pejuang pemberani. Di sana, ia diajak untuk bergabung dan merebut sebuah medali Sigurd dari musuh mereka. Dikatakan kalau medali Sigurd akan memberikan keberanian abadi kepada pemegangnya. David pun terpaksa ikut dan terlibat dalam pertarungan mematikan. Setelah pertempuran, kelompok David menang dan memperoleh medali itu. Pagi harinya, Hilda dan Frida berjumpa dengan David yang sangat berbeda, karena kini David menjadi sangat pemberani. Saat di perjalanan, mereka melihat kalau pasukan musuh yang sudah dibantai semalam dihidupkan kembali oleh makhluk misterius. David pun pergi menemui timnya dan bersama-sama mereka bertempur melawan musuh mereka.
Tapi keberanian yang berlebihan malah membuat kelompok David menjadi hancur. Hilda dan Frida pun kemudian pergi menemui makhluk misterius yang ternyata sosok tersebut adalah Sigurd. Sigurd kemudian menjelaskan jika dahulu ada sebuah kelompok yang mencuri medalinya dan saling bertarung karena berebut. Namun, karena Sigurd menganggap hal itu adalah hiburan sekaligus hukuman atas kesalahan mereka, tiap malam pun Sigurd menghidupkan kelompok yang kalah untuk saling bertarung dan berebut lagi selamanya. Dan mengenai Screaming Stone, itu adalah suara jeritan dari dua kelompok yang bertarung tiap malam. Singkat cerita, David pun dihidupkan kembali dan ia dilepaskan dari kutukan medali sehingga ia pun menjadi penakut lagi. Hilda dan yang lain menemukan sebuah bangunan kincir tua yang ternyata di dalamnya dihuni oleh Victoria. Victoria berkata kalau mulai saat ini ia hanya ingin hidup damai saja. Victoria juga membuat sebuah nisa buatan yang membantunya mengerjakan kegiatan sehari-hari. Lalu, setelah percaya dengan penjelasannya, Hilda dan yang lain membantu Victoria. Singkat cerita, ternyata terungkap kalau tujuan Victoria adalah memanfaatkan kekuatan nisa buatannya untuk membuat portal ke Nowhere Space secara paksa. Victoria berniat menggunakan Nowhere Space untuk membangun rumah-rumah, sehingga nantinya hutan tidak lagi dirusak di kemudian hari. Tapi, Hilda yang merasa tindakan Victoria salah mencoba menyadarkannya kembali. Sayangnya, portal itu semakin rusak sehingga Hilda mengajak Victoria untuk keluar. Namun Victoria menolak, dan saat portal hancur, ia terlempar ke sebuah tempat asing sendirian dengan ditemani tengkorak nisa buatannya. Saat pramuka, Hilda dan teman-temannya bertugas menghitung Skywolf yang sedang terbang. Tapi, tiba-tiba semuanya berjatuhan saat mendengar suara lonceng yang keras. Berlanjut malam harinya di rumah Hilda, Bartel dari klan Elf juga datang dan mengajak Hilda untuk menghentikan suara lonceng itu. Sebab suara lonceng itu mengganggu para makhluk lain di kota Trollberg. Ternyata lonceng tersebut dibuat oleh Erik untuk mengusir dan mengganggu para troll di luar dinding. Karena merasa kalau Erik sudah keterlaluan, maka Hilda dan teman-temannya pun bekerja sama untuk merusak lonceng itu. Saat misi penyusupan, Hilda dibantu oleh pria penjaga lonceng, yang mana pria itu juga merasa kalau tindakan Erik sudah berlebihan, dan mungkin saja malah bisa mengacaukan kota. Dan akhirnya, lonceng itu bisa dihentikan dan hilang kendali. Akhirnya, para makhluk lain pun bisa hidup dengan tenang. Di pelabuhan, para pelayar sedang marah pada Lindworm yang mereka kira menghancurkan kapal mereka akhir-akhir ini. Erik sebagai kepala keamanan pun berniat menghabisi Lindworm karena dianggap mengganggu. Hilda yang tahu kalau Lindworm tidak mungkin merusak kapal pelayar mencoba menghentikan tindakan Erik. Ia dan Frida lalu dituntun oleh Woodman beserta Water Spirit untuk menyelam ke dalam lautan dan mencari penyebab kekacauan ini. Di sisi lain, tiba-tiba pulau yang ditinggali Lindworm menjadi hidup. Ternyata, tempat itu bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah makhluk yang disebut Kraken. Kraken tersebut terbangun karena sebelumnya lonceng tua besar yang tenggelam di lautan dibunyikan oleh Erik. Singkatnya, Frida berhasil masuk ke dalam pikiran Kraken yang mengamuk dan meyakinkannya jika para manusia tidak akan membahayakannya. Akhirnya, Kraken dan anak-anaknya pun pergi dan lautan pun menjadi aman kembali. Ulah Hilda kemarin sempat diliput oleh TV, dan kini ia dihukum oleh ibunya untuk tidak keluar rumah selama beberapa waktu. Karena merasa bosan, ia pun berjalan keluar ruangan dan menemukan majalah ajaib. Saat dibuka, Hilda terlempar ke 50 tahun di masa lalu. Di sana, ia bertemu dengan Mr. Ostenfeld, yaitu seorang kakek yang tinggal di dekat apartemen Hilda. Hilda pun mengikuti kawanan Mr. Ostenfeld yang menghadiri sebuah pesta dansa di mana ada sosok pria dan wanita yang sedang menari. Lalu saat selesai menari, sang pria itu terlihat agak menyesal. Mr. Ostenfeld yang tahu jika Hilda juga pergi ke sini pun dikejar. Hilda diberitahu jika sosok pria itu adalah dirinya sewaktu muda. Jadi, Mr. Ostenfeld selalu menggunakan majalah itu untuk pergi ke masa lalu dan melihat momen di mana ia berdansa dengan si wanita misterius. Hilda yang merasa kasihan pun pergi ke masa lalu lagi dan menyuruh Ostenfeld muda untuk mengejar gadis itu sebelum semua penyesalan terjadi.
Tetapi, walau awalnya bahagia, malah akhirnya terjadi kekacauan. Masalah timbul karena dimensi waktu baru terbentuk dan muncullah time worm yang memakan waktu dari dimensi lama. Karena keadaan sekarang kacau, Hilda dari dimensi lama berniat untuk menyelesaikan ini semua. Terlihat juga potongan gambar dari dimensi waktu baru, di mana Mr. Ostenfeld kini menjadi tua dan menikah dengan sosok wanita misterius yang ternyata adalah Matilda. Singkat cerita, agar bisa mengembalikan waktu seperti semula, Hilda pergi menemui Matilda dari dimensi lama. Dan bersama, mereka menghampiri Ostenfeld dan Matilda dari dimensi baru. Akhirnya, Ostenfeld dan Matilda dari dimensi baru pun mengerti dan paham bahwa cinta mereka bukanlah rantai takdir yang sebenarnya. Mereka memutuskan untuk merelakan segalanya. Pasangan tua tersebut kemudian dimakan oleh time worm. Dan kini, alur waktu bisa terperbaiki lagi sebab sumber masalah sudah menghilang. Alur waktu pun kembali ke waktu di mana Mr. Ostenfeld dan Matilda masih tidak saling mengenal satu sama lain. Twig yang selama ini pindah ke kota Trollberg menjadi jarang diajak berpetualang oleh Hilda. Ia jadi sering menghabiskan waktu di rumah dan kesepian sendiri. Di malam hari, karena merasa jenuh, Twig kabur dari rumah dan mengejar sebuah aurora hijau dari langit. Hilda yang terbangun, lalu menyadari jika sahabatnya menghilang. Ia pun langsung memutuskan untuk mencarinya bersama ibunya. Singkat cerita, akhirnya Hilda yang pergi bersama ibunya berhasil menemukan Twig. Namun, saat itu aurora hijau yang diikuti Twig juga terlihat ujungnya. Ternyata di ujung aurora terdapat kawanan Deer Fox seperti Twig yang sedang bermain. Dan saat aurora itu menghilang, maka kawanan Deer Fox akan naik dan ikut pergi. Jadi, dulu saat Twig masih kecil, ia pernah diselamatkan oleh Hilda. Dan saat Twig sedang dalam perjalanan pulang, ia mendengar jika Hilda sedang dalam bahaya. Twig lalu memutuskan berpisah dengan kawanannya dan pergi menyelamatkan Hilda. Dan kini, hal tersebut terulang lagi. Walau sudah menemukan keluarga aslinya, Twig masih memilih kembali kepada Hilda. Hilda lalu berjanji jika mulai sekarang Twig akan ikut bersamanya dalam petualangan. Di musim dingin, kelompok Hilda berniat berjualan kaldu di festival kota sebagai bentuk kegiatan pramukanya. Tapi di jalan, mereka menemukan sebuah rumah aneh yang di dalamnya terdapat kawanan Yule yang suka menculik anak-anak nakal untuk direkrut. Tapi karena mengetahui Hilda dan temannya bukanlah anak nakal, kawanan Yule pun memutuskan untuk mengikuti kemana Hilda pergi. Saat sedang bertugas, kelompok Hilda diganggu oleh anak-anak pengganggu. Kawanan Yule itu pun bertanya apakah anak-anak itu nakal dan Hilda pun mengiyakannya. Kemudian malam harinya, Hilda tanpa sengaja membaca buku cerita di mana buku itu memberikan penjelasan mengenai kawanan Yule. Ternyata kawanan Yule bekerja untuk makhluk bernama Cruella. Jadi kawanan Yule ini setiap tahun akan memberikan persembahan anak nakal kepada Cruella sebagai jaminan nyawa mereka semua. Singkat cerita, Hilda menghentikan tindakan para Yule itu dan memberikan saran kalau lebih baik Cruella diberi makanan lain. Hilda pun memberikan resep kaldunya kepada para Yule. Ternyata Cruella itu sangat menyukai baunya. Ia pun memilih membawa kantong berisi masakan kaldu daripada kantong berisi manusia. Di akhir, kawanan Yule pun bisa pulang dengan tenang dan berjanji tidak akan menculik anak nakal lagi. Saat hendak mengejar bus, Hilda menabrak petugas pengisi snack dengan merek George. Tanpa sepengetahuan Hilda, ternyata Titmouse dari season 1 masih ada dan kini berpindah ke kepala si petugas itu. Singkat cerita, si petugas yang ditempeli Titmouse karirnya langsung melonjak tinggi dari awalnya pegawai lapangan biasa menjadi dewan direktur. Tapi tentunya, semakin lama Titmouse menempel pasti akan membuat kekacauan. Akhirnya, Hilda bersama teman-temannya pergi untuk mengatasi masalah itu sebelum Titmouse memakan banyak korban jiwa. Masalah pun berhasil diselesaikan dengan bantuan ritual sihir penyihir. Dan kini, semua menjadi normal kembali. Lalu di pagi hari berikutnya, Hilda yang menunggu bus bertemu lagi dengan si petugas yang sudah pindah kerja dari pabrik George. Di rumah Hilda, Alfur didatangi oleh seorang elf baru yang ditugaskan untuk menggantikannya. Karena semenjak Alfur pergi bertugas untuk membuat laporan di kota Trollberg, laporan darinya dianggap tidak realistis.
Hilda dan Bartel pun berniat membantu agar Alfur tidak digantikan. Namun Alfur memilih menggunakan caranya sendiri, yaitu para elf harus mengejarnya dulu bila ingin menggantikannya. Saat kejar-kejaran, tanpa sengaja mereka masuk ke sebuah miniatur menara. Dan karena wujud elf tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, miniatur menara itu pun terbawa oleh Deputi Garda. Alfur yang melihat bahwa para elf sedang terjebak di menara, kemudian membuat rencana untuk membebaskan mereka, dibantu dengan Hilda dan yang lain. Singkatnya, Deputi Garda akhirnya percaya dan memilih membebaskan kelompok elf itu. Pihak elf yang telah menyaksikan kehebatan Alfur memutuskan untuk tetap mempekerjakannya tanpa perlu diganti. Saat di kamar, Hilda yang mau pergi membantu teman-temannya meminta bantuan Tontu untuk menteleport dirinya ke sana. Awalnya Tontu tidak ingin membantunya karena Hilda sudah dilarang masuk ke Nowhere Space oleh ibunya karena berbahaya. Namun, Hilda terus memaksa dan bersikeras. Saat dibukakan portal, sang ibu melihat Hilda dan menarik paksa keluar. Di sisi lain, Tontu yang tidak melihat kondisi di luar juga menarik Hilda. Akhirnya, semua malah terseret dan terlempar ke bagian asing dari Nowhere Space. Hilda bersama ibunya dan Twig jatuh ke sebuah tempat misterius yang mana di sana nampak tidak pernah ada cahaya matahari. Lalu sepanjang perjalanan mencari jalan keluar, Hilda selalu berontak dan ribut melawan ibunya tentang semua hal selama ini. Namun perlahan-lahan, mereka berdua bisa saling memaafkan dan mengakui kesalahan. Ternyata mereka ada di area para troll yang sangat banyak sekali. Mereka sempat dikejar oleh troll yang terlihat jahat, namun Hilda dan yang lain mendapat bantuan dari troll yang baik. Mereka diajak untuk bersembunyi dan beristirahat di kediaman troll itu. Ia memberi makanan dan tempat tidur yang nyaman bagi mereka. Selain itu juga terlihat kalau troll itu memiliki satu anak. Singkat cerita, akhirnya troll itu pun memberikan petunjuk jalan keluar dari sana. Mereka pun kemudian menyadari bahwa ternyata selama ini mereka berada di bawah tanah sebuah gunung. Dari luar, Deputi Garda dan kawan Hilda lainnya pun membantu mereka supaya bisa bebas dari sana. Lalu di malam hari sebelum tidur, sang ibu bercerita kepada Hilda soal perasaan dari seorang ibu. Walaupun Hilda memang anak yang berani dan tangguh, namun bagi ibunya, Hilda tetaplah anak gadis yang perlu dilindungi oleh orang tuanya. Terakhir, cerita pun harus berakhir dengan sebuah pagi di mana ketika bangun di kamar Hilda yang muncul adalah anak troll sebelumnya. Sedangkan Hilda kini terbangun di tempat troll kemarin dengan wujudnya yang berubah menjadi troll. Oke guys, jadi itu tadi akhir dari petualangan Hilda di season 2 kali ini. Memang endingnya bisa dibilang sangat nanggung sekali. Tapi jangan khawatir, sebab ada kabar baik buat kalian semua. Jadi petualangan Hilda akan berlanjut di movie pertamanya, yang mana informasi ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Netflix. Tentunya gue sendiri sangat antusias dengan movie yang akan datang nantinya. Well, mungkin segitu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi.